Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat kompor gas meledak, 5 bangunan di Samarinda ludes terbakar. Hendak menuju ke lokasi kebakaran, 3 relawan meninggal usai mobil yang ditumpangi terlibat kecelakaan. Hasil rekapitulasi Pilkada Kutai Kartanegara, pasangan nomor urut 1 Edi Rendi mendominasi perolehan suara dengan 68%. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur merilis hasil kinerja perkara kasus korupsi sepanjang tahun 2024. Sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Kejati Kaltim ingin memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi terkhusus di Kalimantan Timur. Dalam rilis yang disampaikan kepada awak media di peringatan Hari Anti Korupsi, Kejati Kaltim juga mendorong penanganan perkara korupsi di sektor sumber daya alam dan kehutanan, mengingat Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya dugaan korupsi reklamasi pertambangan di wilayah Kalimantan Timur, dan kini PT Jembayan Muara Bara Group di Kutai Kartanegara menjadi sasaran Kejati dalam korupsi daerah transmigrasi. Penggeledahan dan penyitaan dokumen penting kini telah dilakukan penyidik Kejati Kaltim. 4 miliar. Kemudian kedua, tindak pidana korupsi dalam pembayaran tambahan pegawai dan tindak pidana korupsi penerimaan negara terkait pemanfaatan barang milik negara pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT Jembayan Muara Bara Group di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen serta barang bukti yang berkaitan. Selain itu, tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan lapangan pada lokasi pertambangan bersama dengan tim ahli. Saat ini tim penyidik tengah intens berkoordinasi dengan ahli untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara dimaksud. Dan penyitaan terhadap dokumen serta barang bukti yang berkaitan. Selain itu, Kini Kejati Kaltim tengah intens berkoordinasi dengan tim ahli untuk menghitung berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sumber daya alam. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pencurian sepeda motor milik warga terjadi di Jalan Padat Karya RT 2 Desa Sabanar Baru, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan pengendara sepeda motor menurunkan penumpang di depan warung. Tak berselang lama, motornya raib dibawa kabur pencuri. Suasana di sekitar lokasi sebenarnya masih cukup ramai, bahkan terdapat aktivitas bongkar muat kendaraan jenis pick-up tak jauh dari lokasi. Korban mengaku kejadian tersebut berlangsung pada Minggu lalu. Pulang gereja masih ada, sekitar hampir jam 11 lah hilangnya, karena lihat CCTV-nya. Nah, tahu dia hilang tuh jam 15 gitu lah. Jam 3 Bu ya? Jam 3. Nah, saat motor hilang itu kan sekitar jam 10-an. Nah, Ibu dan keluarga posisinya di mana Bu? Dalam rumah. Sedang ngapain Bu? Istirahat. Oh seperti itu, jadi enggak ada dengar suara apa-apa? Enggak ada, karena pas jam istirahat baru rumah tutup juga pintu rumah. Nah, upaya Ibu apa sudah melakukan lapor pada polisi Bu? Sudah. Pada hari apa Bu? Kemarin. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Bulungan dan mengharapkan pelaku dapat segera tertangkap. Mustafa melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara.
Pemilihan Kepala Daerah Kutai Kartanegara 2024 telah selesai dan hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat memilih pasangan nomor urut 1 Edi Rendi sebagai pemimpin mereka dengan perolehan suara mencapai 68%. Total suara sah yang tercatat sebanyak 377.765 dengan 14.396 suara tidak sah. Sehingga jumlah keseluruhan suara mencapai 392.161 dari total daftar pemilih tetap di Kutai Kartanegara sebanyak 552.496 orang. Namun seperti dalam proses demokrasi lainnya, ada dinamika yang harus dihormati termasuk upaya gugatan hukum dari pihak lain. Tim kuasa hukum Edi Rendi Erwin Syah menyampaikan rasa syukur atas kemenangan ini. Mereka yakin dengan selisih suara yang signifikan, kemenangan ini punya landasan hukum yang sangat kuat. Jadi kami dalam kesempatan ini selain pertama adalah mengenai permasalahan hukum Pilkada Kukar yang saat ini sedang berjalan maupun sedang berlangsung dan sudah diputuskan, yang seperti kita ketahui bersama, pasangan Pak Edi Rendi itu dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati baik secara administratif maupun faktual. Itu pertama, dan itu kan sudah kita ketahui bersama sampai dengan pengambilan nomor urut sampai juga dengan penetapan waktu itu dan dihadiri oleh kedua paslon lainnya, dan paslon lainnya juga turut bertanda tangan. Jadi secara administrasi dan faktual keputusan KPU untuk menetapkan 3 pasang calon itu sudah sah secara hukum. Adalah selama ini semua putusan yang diajukan oleh penggugat, dalam hal ini Denny Alif, itu ditolak. Ya, termasuk keputusan MK yang juga mereka persoalkan. Ada 3 putusan MK. Dan semua itu sudah diuji di PT TUT. Sebelumnya, salah satu paslon menggugat ke Mahkamah Agung pada November 2024 lalu. Hasilnya, MA menolak gugatan dan menguatkan keputusan bahwa proses pilkada sudah sesuai hukum. Melihat situasi ini, pasangan Edi Rendi mengajak semua pihak untuk menghormati hasil pilkada dan menjaga stabilitas masyarakat. Zulfikar Ash melaporkan dari Kutai Kartanegara.